Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan masuk dalam ibadah keluarga di keluarga kita masing-masing di Jemaat GKI Federosa Sempan, Sabtu 6 Juni tahun 2020 di hari ke-158. Kita akan memulai ibadah kita di malam ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani 121 pada baitnya yang pertama. Selamat tanah yang dilindung Tuhanku, meski ditimpa perang, sokongannya tentu. Baik musuh telah menggahkan kemenangannya, segera kelak datang jatuhnya. Mari kita berdoa. Ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing di Jemaat GKI Federosa Sempan, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kita kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Kita akan menyanyi dalam rohani 121 pada baitnya yang kedua. Gembala Israel tak tidur tak lelah, syukur Immanuel serta umatnya yang mau merusakkan hak dan keadilan, tentu kelak dihapuskan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan pasal 2 ayat 7, ayat 15 sampai 17. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Malam ini di hari ke-158 kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami sadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mohon pengampunan-Mu, ampuni dan sucikan kuduskan kami, supaya firman-Mu yang kami renungkan, baca dan renungkan, dapat kami melakukannya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan pasal 2 ayat 7, 15 dan 17. Perikopnya ada dua: Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan manusia dan Taman Eden. Kejadian pasal 1 24 sampai dengan pasal 2. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-24, pasal 1 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi,
yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 15, 16, 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Demikianlah jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran Tuhan, memelihara serta memperlakukan kebenaran itu dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi kita akan melihat dalam bentuk PA atau penjelasan. Iya, materi di malam ini kita melihat temanya Raja Ampat Ayau atau merawat bumi menjadi kawan sekerja Allah sebagai pencipta. Pada bagian ini kita akan melihat pokok pikiran bumi yang sakit. Dari pembacaan Kejadian pasal 1-2 kita lihat bumi yang sakit. Siapakah manusia itu? Manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan kenapa manusia mengalami kegagalan? Karena manusia sendiri jatuh dalam dosa. Akulah pemilik tunggal, Allah lah pemilik tunggal. Dia memiliki dunia, manusia, bahkan dia memberikan kita kepercayaan untuk mengelola apa yang ada di dalam dunia ini. Karena itu dia mengendalikan, dia memelihara, bahkan kita pun diampuni, bumi pun diampuni, diberikan hidup. Allah menjadikan manusia sebagai kawan sekerja. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Dan di dalamnya kita selaku gereja, selaku umat. Sebab itu saudara-saudara, ada 3 hal yang penting bahwa dari perjalanan hidup dunia ini, dari tugas yang Tuhan beri kepada manusia, sebenarnya manusia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sebenarnya siapakah kita? Kita adalah manusia yang berdosa, tapi Allah memperkenankan kita. Allah memilih kita untuk mempercayakan semua yang telah diciptakan di dalam alam ini, di Taman Eden itu kepada manusia. Ternyata manusia mengalami kegagalan. Manusia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Tugas manusia dalam dunia milik Tuhan untuk mengendalikan, memelihara, bahkan menjaga. Poin yang ketiga, kita menjadi kawan sekerja Allah, menjadi teman sekerja. Karena itu dia memanggil kita sebagai gereja, sebagai umat. Kita melihat sekarang terjadi krisis ekologi. Dalam Kejadian pasal 1, 27-29, kuasailah dan taklukkanlah ikan, burung, ternak, dan seluruh bumi. Dalam teologi Protestan yang lebih banyak kita memberitakan Injil kepada manusia, antroposentris, dan kita mengabaikan
Pemberitaan firman artinya tugas kita sebagai manusia dalam dunia milik Tuhan. Imago Dei, gambar dan rupa Allah ada pada kita. Kita tidak melakukannya. Kita mengabaikan ekosentris yang cenderung eksploitatif. Artinya dalam teologi Protestan itu lebih banyak kita memberitakan Injil dan lebih banyak fokus kepada manusia, dan kita mengabaikan ekologi, kita mengabaikan alam dan lingkungan yang dimana kita hidup dan ada mempengaruhi kehidupan manusia. Sebab itu kita lihat apa yang sedang terjadi, revolusi teknologi dan industri. Dalam perkembangan dunia yang semakin berjalan ini, manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan, dia tidak menjaga itu, bahkan dia merusakkannya. Dan inilah kegagalan, termasuk salah satunya GKI di Tanah Papua. GKI lebih banyak memberitakan Injil kepada, artinya lebih fokus kepada manusianya, padahal alam ini adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk manusia merawat dan menjaganya. Terkadang gereja gagal untuk melakukan itu. Kita lihat apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tapi juga manusia menjadi sumber penyakit, sumber persoalan. Kita lihat pemakaian BBM yang berlebihan, konsumsi yang boros, energi, hutan, pembalakan yang tak terkendali. Orang mengambil kayu dan semua yang ada di hutan itu untuk kepentingannya. Fungsi ekologi yang menurun, artinya kita tidak bisa memelihara hutan dan alam ini sebagai titipan yang Tuhan kasih, bukan hanya untuk diri kita tapi juga bagi anak-anak kita. Nilai ekonomi hutan yang rendah, laut, pengerusakan laut dan illegal fishing, artinya orang mengambil semua apa yang ada di dalamnya dengan semua cara. Bukan hanya ikan saja, semua yang ada di dalam laut itu orang bisa mengambilnya. Ya, kita bisa lihat dalam perkembangan dunia yang semakin maju ini. Yang berikutnya kita akan melihat laut hutan menyusut tajam. Luas hutan dunia 1,3 miliar. Laju deforestasi hutan 11 juta hektar. Deforestasi menyumbang 6 miliar ton CO2, artinya yang udara yang kotor semakin banyak. Kita melihat luas hutan menyusut tajam. Di Indonesia kita lihat laju deforestasi, artinya orang mengambil semua yang ada di hutan tanpa menghitungnya, padahal merugikan hutan, bahkan juga merugikan manusia itu sendiri. Kita lihat apa yang sedang terjadi pada bagian ini, laut, laju deforestasi, bagaimana hutan dan segala macamnya di dalamnya orang menikmatinya dan mereka tidak bisa menanamnya kembali, menimbulkan emisi hingga 2 miliar ton CO2 per tahun. Illegal logging merugikan negara hingga 3 miliar per tahun. Apa yang terjadi? Orang bangsa Indonesia dia termasuk urutan pertama dalam menghancurkan hutannya dan lahannya, ya. Kita lihat Indonesia paling tinggi sekali dia punya itu. Iya. Apakah pemanasan global itu? Pemanasan global matahari, radiasi gelombang pendek, sebagian radiasi gelombang pendek yang dipantulkan, sebagian dipancarkan keluar atmosfer dan sebagian memanaskan atmosfer. Gas rumah kaca bumi, sebagian besar radiasi gelombang pendek diserap dan memanaskan permukaan bumi setelah diubah menjadi gelombang panjang. Radiasi balik gelombang panjang inframerah yang dipancarkan permukaan bumi. Inilah situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan di dalam dunia di mana kita berada. Kita melihat pemanasan global abad 21, bahwa dunia di mana kita berada, dunia yang sedang mengalami kehancuran. Marilah kita melihat apa tugas kita dalam dunia milik Tuhan. Suhu udara yang meningkat, pola hujan yang berubah, dampaknya kekeringan yang meluas dan panjang, gagal panen, kekurangan pangan, konflik air. Tadi malam saya khotbah dalam ibadah hari Rabu bahwa air menjadi
kebutuhan yang paling penting. Dulu sekali, abad-abad dulu orang berperang untuk memperoleh minyak. Setelah itu orang berperang untuk memperoleh emas. Setelah itu orang berperang untuk memperoleh air. Dampaknya akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita lihat banjir yang meluas dan panjang, gagal panen, kekurangan pangan, penyebaran penyakit. Badai besar akan makin sering terjadi. Intensitas makin kuat, dampak makin luas, dan kerusakan makin besar. Kenapa manusia merusakkannya? Rusaknya hubungan dengan Allah, rusaknya hubungan dengan sesama, rusaknya hubungan dengan alam semesta. Kita tidak bisa lagi menikmati berkat Allah yang melimpah. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Karena itu kita perlu pengampunan dan berdamai dengan Allah. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tanpa kita kembali kepada Allah, meminta pengampunan, menyadari bahwa tugas yang Tuhan beri bagi kita adalah menata layani semua yang Allah berikan bagi manusia. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang paling terakhir diciptakan adalah manusia. Kepada manusia diberi hikmat untuk menata layani, mengelola dunia yang adalah miliknya, yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Namun ternyata kita merusakkannya. Kita melihat Allah mengadakan perjanjian dengan manusia, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 11. Apakah manusia bisa menepati? Siapakah Tuhan? Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, serta yang diam di dalamnya. Artinya semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik dari Tuhan. Dialah yang menciptakannya, bahkan Dia mempercayakannya kepada kita. Kita lihat Yohanes 1:1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari yang dijadikannya. Yesus dan penciptaan, Kolose 1:15-20, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus pencipta, Dia mengendalikan alam semesta, Dia memahami semua permasalahan yang kita alami, dan Dialah yang bisa menyelamatkan bumi. Matius 13:48, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu, yang lain di semak duri, yang juga yang lain dia akan bertumbuh dan berbuah. Kita ada dalam kelompok yang mana? Lukas 12, perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, tapi demikian diberi makan oleh Allah. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Siapakah manusia? Manusia diutus Allah untuk mengelola, merawat, dan mengaturnya, mengatur ciptaannya. Manusia diberi mandat untuk memelihara ciptaannya dan bukan mengeksploitasi. Mandat dari Allah mencerminkan supremasi manusia atas ciptaan lainnya. Tanggung jawab kita, individu, menghindari gaya hidup boros dan konsumtif, menahan diri dari solidar terhadap sesama, masyarakat, mendorong gerakan kepedulian lingkungan, menghargai keindahan alam dengan memeliharanya, mendukung kebijakan publik yang merawat lingkungan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ada satu lagi, matku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik, individu, pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat. Karena itu mari kita lihat juga bahwa dengan pemanasan global yang tadi disampaikan itu juga kita bisa harus menggunakan lampu yang hemat energi. Kalau yang ini dia lebih banyak memakan energi, menghemat energi. Kita lihat tugas kita juga tidak hanya menikmati semua yang ada di alam ini, tapi kita juga harus belajar
memisahkan mana sampah organik dan mana yang non-organik. Karena tugas kita di dunia ini bukan hanya menikmati semua yang diciptakan oleh Allah saja, tapi kepada manusia diberi hikmat untuk bisa mengelola, menata, layani dunia ini dengan hikmat yang Tuhan beri kepadanya. Salah satunya bahwa bagaimana kita mengolah sampah dengan baik. Indonesia termasuk negara terkotor kedua di dunia dari Cina yang pembuang sampah yang terbesar. Karena itu mari kita di dalam suasana ketuhanan Roh Kudus, dan hari ini Sabtu kita akan mengakhiri dalam nilai ibadah pencurahan Roh Kudus itu hari Minggu besok kita akan memasuki dalam Minggu Trinitas. Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang telah diberikan kepada dunia ini akan bekerja bersama-sama menyatakan kasih dan pengampunan. Kita akan masuk dalam Minggu besok tanggal 7 Juni nanti. Iya. Ini kondisi yang sedang terjadi, air tanah perlu diisi ulang. Tanggung jawab gereja menjunjung pengajaran penciptaan yang menghormati kehadiran Allah pencipta, meneguhkan keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah, menerapkan pengajaran pengampunan melalui Yesus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kejadian 2:15-17, mandat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Catatan akhir, Allah terus mencipta, manusia ikut serta gereja dan jemaatnya bisa mengambil bagian dengan suara kenabiannya. Melalui proses pembuatan kebijakan publik dan tindakan langsung dan nyata, selain keserakahan, kemiskinan juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Perangi. Alam bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Kita lihat kearifan lokal, tanah dilambangkan sebagai mama, seorang ibu, ya, tanahku hidupku. Buku yang ditulis oleh Pendeta Erari. Di atas tanah ini kita hidup, dia menjadi ibu. Karena di dalamnya kita hidup, makan, menikmati semua dari tanah di mana kita diciptakan. Kita mengelola semua dan menikmati semua dengan apa yang ada di atas tanah ini. Dan ketika kita mati, kita akan kembali kepada tanah itu. Dari debu engkau diambil dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Karena kita diciptakan kekal hidup kita akan kembali kepada Tuhan. Kita lihat pesisir dan pulau sebagai seorang anak. Anak ini digambarkan, kalau kita melihat pesisir pulau, itu gambaran kehidupan ibarat seperti seorang anak yang kita pelihara dan jaga. Bapa sebagai laut, kita melihat lautan yang begitu luas, menunjukkan bagaimana kehebatan seorang bapa. Dia juga akan memelihara, dan dari laut itu juga kita menikmati semua yang baik, melihat keindahan alamnya. Laut itu juga menunjukkan tentang air yang memberikan kita juga kehidupan. Laut atau Bapa digambarkan sebagai laut. Kita melihat campur tangan Allah bahwa dalam Kidung Jemaat 15, gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air yang tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, dialah gembala kehidupan kita yang memberikan kita berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita secara khusus. Hari ini kita juga masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus, dan besok kita akan masuk dalam Minggu Trinitas, minggu di mana Allah adalah Allah itu sendiri yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hadir di dalam dunia ini dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan Allah di dalam Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan pembaharuan untuk tetap terus hidup dalam kasih dan kekuatan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mengakhiri memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam Rohani 121 bait yang ketiga. Syukur ya Tuhanmu yang dalam terang baka, kuasa tangan-Mu memberi sejahtera, telah dari purbahu ajaib mujizat-Mu, kekal, 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 perintah-Mu teguh. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang di hari ke-158 menaikkan syukur
bahwa dalam suasana pencurahan Roh Kudus, besok hari Minggu kami akan memasuki Minggu Trinitas. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus, kuasa-Mu Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus terus berkarya, bekerja, memberi kami hikmat sebagai gereja-Mu untuk terus memahami tugas dan peran kami sebagai manusia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola, menata, layani dunia ini. Kami boleh merawat dan memeliharanya demi untuk kepentingan kehidupan kami manusia, umat manusia. Tuhan, tolong kami firman-Mu yang kami pelajari dapat kami melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu GKI di Tanah Papua, Sinode, Klasis dan jemaat-jemaat, bahkan kedua hamba-Mu, pelaksanaan harian majelis jemaat 70 majelis, badan plan unsur-unsur, dan juga pengasuh sekolah minggu. Juga Tuhan memberkati para tua-tua gereja, lansia, Tuhan memberkati. Juga kami berdoa menyerahkan 520 kepala keluarga, Tuhan pelihara, jaga dan berkati. Semua kepanitiaan yang ada dalam jemaat kami, panitia pembangunan jemaat, pembangunan kantor klasis, panitia raker klasis, panitia tim musik gerejawi, tim multimedia, juga BPPG jemaat, dan juga kami berdoa menyerahkan panitia pasca, dan juga kami boleh ada di bulan Juni. Pada tanggal 22 Juni kami akan memperingati HUT Jemaat yang ke-18 tahun. Tuhan memberkati juga panitia HUT Jemaat nanti, week 4. Kami serahkan semua kepanitiaan yang ada dalam jemaat kami ini. Biarlah mereka kompak melakukan semua tanggung jawab dan peran mereka dengan baik. Para pendiri-pendiri gereja, semua orang-orang tua kami dalam jemaat kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan pendeta, guru Injil, guru jemaat, pendato dan siamas, semua orang-orang yang bekerja baik tingkat sinode, klasis dan jemaat-jemaat. Kami juga berdoa menyerahkan gereja secara ekumene, gereja Sasia, Persekutuan Gereja di Indonesia, Dewan Gereja Sedunia. Gereja tetap eksis untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan. Secara khusus dalam tugas kami dalam dunia milik Tuhan, kami dipercayakan untuk tidak hanya terus mengurus manusia saja, tapi juga alam dan lingkungan. Ekologi menjadi bagian yang penting untuk kami juga perjuangkan, karena kami tidak bisa hanya hidup untuk kepentingan kami, tapi kami hidup di atas tanah, alam, lingkungan di mana Engkau beri. Kami terus menjaga dan menghormatinya demi kelangsungan kehidupan kami sekalian. Bapa, tolong kami, berikanlah kami hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami memahami hari ini, materi ini dengan baik dan benar. Kami juga berdoa menyerahkan semua kami yang ada di Tanah Mungsa, 7 suku yang ada dan semua suku-suku yang lainnya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang berulang tahun hari ini, kemarin, hari ini, dan esok. Orang tua dari Ibu Pendeta Yarangga yang berulang tahun kemarin, Tuhan juga memberkatinya. Juga bagi mereka yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka kemarin, hari ini, dan besok, Tuhan juga memberkati. Ibu-ibu yang mengandung, Tuhan berkati hari di mana Tuhan tentukan, dapat mereka melahirkan dengan selamat. Mereka yang mencari kerja, yang mogok kerja, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami PT Freeport dalam semua penata layanan pelayanan mereka. Biarlah mereka terus hidup dan mengandalkan Tuhan dan melakukan pekerjaan dan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar. Para pegawainya, Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan semua Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, LSM, yayasan-yayasan, Tuhan memberkati. Guru-guru TKSD, SMP, SEMU, Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan dosen-dosen sekolah tinggi teologi, Tuhan memberkatinya. Para pengajar, setiap orang yang bekerja sungguh-sungguh dalam gereja-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, para janda duda yatim piatu, mereka yang kehilangan kasih sayang, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dalam kandungan, sampai dengan yang TKSD, SMP, SEMU, yang kuliah, yang penyusunan skripsi, yang cari kerja, yang sudah bekerja, yang jauh dari orang tua, yang bersama dengan orang tua, dalam segala perjuangan hidup mereka, supaya mereka menjaga hidup mereka dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian, para janda duda yatim piatu, mereka yang kehilangan kasih sayang. Tuhan berkati anak-anak kami yang sudah sekolah baik di TKSD, SMP, SEMU dalam masa COVID-19 ini. Tuhan memberkati pemerintah pusat, provinsi, daerah, Kabupaten Mimika, Forkopimda. Tuhan berkati pemerintah dalam menangani COVID-19, para pemerhati, dokter, mantri, suster, cleaning service, petugas makan, Tuhan berkati. TNI, Polri, Pol PP, Tuhan berkati dalam menangani COVID-19. Beri mereka hikmat untuk mereka dilindungi, dipagar oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan
dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan pemerintah dari pusat provinsi, Kabupaten Mimika, Forkopimda. Tuhan berkati. Seluruh kehidupan kami semua kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Besok kami akan memasuki Minggu Trinitas pada tanggal 7 Juni dalam ibadah Minggu. Tuhan memberkati semua pelayanan ibadah yang berlangsung. Tuhan berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan tersebut, pemain orgen, bahkan juga tim musik gerejawi, dan para penatua dan siamas yang mengambil bagian di dalamnya, anggota jemaat yang akan ibadah di dalam gereja, bahkan yang akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing dalam bentuk live streaming. Tuhan memberkati petugas live streaming, memberi mereka hikmat dan kekuatan, semua sarana dan prasarana yang digunakan, memberkati supaya benar-benar kami melayani Tuhan dan umat-Mu dalam kasih dan kekuatan Tuhan. TU Koster sopir, Tuhan memberkati pekerja-pekerja gereja, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian dalam tangan pengasihan Tuhan berkati. Bagi mereka yang sakit, Bapak John Simatupang, Bapak Lewi Palinowan, Bapak Nathan Matasik, Bapak Markus Heru, Dene Ini, Bapak Benyamin Londong, Saudara Wilson, Ibu Rindu Sagala Manulang, Ibu Siamas Arni Kama, dan juga anak Mercy dalam proses pemulihan, Ibu Octavianus. Juga kami berdoa menyerahkan Ibu Riyadi, orang tua dari Ibu Sianturi, dan juga saudaranya Bapak Petrus Kumbubu yang sakit diserui, Bapak Penatua Edi Sambuari, anak Hendrik dari keluarga Yohanes Joni, dan juga Ibu Veronica Handoyo. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Lukas Lapu yang selesai melahirkan, Bapak Nobin Titu Kalalembang yang berobat jalan, Ibu Agustinus Samba yang selesai melahirkan, orang tua dari Ibu Barita Rumah Horbo, Opung Manurung si Hombing. Tuhan juga memberi kekuatan dan kesembuhan. Dan juga Ibu Penatua Agustina Saleme bersama anak kekasih, anak Selim. Juga hamba-Mu Ibu Penatua Elvi Pulung yang sedang opname di rumah sakit atau di Prima Sehat, Saudara Boy, adik dari keluarga Bapak Joni Panggala, dan Ibu Regina Posi, Ibu Calvin Pariu. Tuhan, Engkau mengenal dan melihat semua orang yang sakit. Tuhan tahu, nyatakanlah kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita, orang tua dari Ibu Daud Taruk Lobo yang telah dipanggil Tuhan. Bapak kekasih, Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang berduka, dan juga keluarga Martin Parinding, keluarga Ibu Daniel Rantegau, keluarga Daniel Ramba, keluarga Samuel Pabite, keluarga Henok Bintan. Tuhan juga memberi kekuatan kesembuhan bagi hamba-Mu yang sakit, yang ada di rumah sakit. Juga keluarga Waru Rumayomi, keluarga Yarangga, keluarga Bernardina Lesomar Venetruma, keluarga Yakob Ranterinding, keluarga Indra. Tuhan, nyatakanlah kuasa penghiburan-Mu bagi mereka, bahkan yang berduka karena COVID-19, Tuhan juga memberikan penghiburan. Bahkan yang sakit karena COVID-19, Tuhan juga memberikan mereka kesembuhan. Bapak, terima kasih, memberkati semua ibu-ibu yang mengandung, hari di mana Tuhan tentukan dapat mereka melahirkan dengan selamat. Seluruh kehidupan kami sekalian, berkati kami semua. Inilah doa kami, ini syukur kami. Kami percaya kami akan terlindung dari COVID-19 untuk kami dapat melewatinya. Dan kami dapat menjalani malam ini dalam kuasa kasih-Mu, dan di hari esok kami boleh datang dalam rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian. Bahkan kami yang akan mengikuti dari rumah kami masing-masing. Pada akhirnya kami akan menerima berkat Tuhan. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus turun atas jemaat GKI Feodorsa Sempan, Klasis Mimika, GKI di Tanah Papua, seluruh kehidupan kita sekalian, hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam, ibadah kita telah selesai. Selamat menjalani malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.